Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan membahas pelajaran yang kedua ya, atau yang bab kedua, yaitu materi tentang rumah. Nah, rumah itu bahasa Arabnya al-baitu. Nah, di sini bisa kalian baca sendiri, langsung saja ya kita buka pada kosakata yang ada di tema rumah ini. Nah, ini bisa kalian pelajari. Kalau rumah itu bahasa Arabnya baitun. Kamar tidur itu ghurfatun naumi. Kamar belajar itu ghurfatul mudzakarah, kemudian kamar tamu itu ghurfatul julus, ghurfatul akli, kamar makan, al-hammam, kamar mandi, al-matbah, dapur, bustan, atau bisa juga disebut al-hadiqah, itu artinya kebun, kemudian finaun, halaman, ghurfatun itu. Kalau satu ruangan itu ghurfatun, kalau banyak ruangan itu ghurafun ya. Jadi kalau di rumah itu kan banyak ruangan, berarti pakai ghurafun. Kemudian sarirun, tempat tidur, misbahun, lampu, dhaifun, tamu, zahratun. Bunga, zahriyatun, vas bunga. Kemudian ada surun, pagar, suratun, gambar, al-mutanawiyah, bermacam-macam. Kemudian juga ada kosakata yang kemarin Ibu sampaikan ke kelas 7A ya. 7B belum sempat masuk karena kemarin ada acara, jadi Ibu bahas di sini, bisa kalian catat ya. Kosakata baru di sini ada musalla, musallal baiti, yaitu musalla rumah. Biasanya kan rumah-rumah sekarang itu ada musallanya di dalam, seperti itu. Kemudian selanjutnya ghurfatul maktabah, ada ruang kerja. Nah, ini bisa ditambahkan di LKS kalian seperti yang ini sudah ditulis oleh temannya. Nah, ini ada tanda tangan karena dia sudah menghafal beberapa kosakata di sini, sudah setor ke Bu Ur ya. Bisa yang lainnya mengikuti juga dihafalkan yang sudah dicentang ini sama temannya. Seperti itu ini juga. Nah, kemudian, di dalam pembahasan materi rumah ini atau al-baitu, kita juga harus memahami di sini yang disebut mubtada dan khabar. Nah, apa Bu mubtada dan khabar itu Bu? Nah, secara singkat atau lebih mudah cara kita mengingatnya. Nah, kalau mubtada itu adalah isim yang ada di awal kalimat. Jadi kalau dia itu termasuk isim, kemudian ada di awal kalimat, sudah dipastikan bahwa itu adalah mubtada. Nah, seperti itu pengertian mubtada. Jadi mubtada adalah isim yang jatuh di awal kalimat. Kemudian setiap mubtada ini wajib ditambahkan khobar. Jadi apa pengertiannya khobar itu sendiri? Khobar itu adalah penyempurnanya kalimatnya isim. Nah, contoh di sini contoh mubtada al-asjar, pohon-pohon. Nah, kalau semuanya cuman dalam kalimat itu cuman ada al-asjar, pohon-pohon, nah kita tidak akan paham kenapa pohon-pohon, ada apa dengan pohon-pohon. Maka setiap mubtada wajib adanya khobar atau penyempurna kata atau kalimat dari mubtada itu. Nah, di sini dikasih fil hadiqah. Jadi al-asjaru fil hadiqah. Jadi pohon-pohon itu ada di kebun atau di taman. Nah, kalau ada khobarnya jelas kan, pohon-pohon itu, pohon-pohon kenapa? Ada apa dengan pohon? Nah, pohon-pohon itu maksudnya ada di kebun atau di taman, seperti itu. Dan yang selanjutnya al-hadiqah, taman amamal baiti, di depan rumah. Nah, pokoknya kalau yang khobar ini melengkapi kalimatnya mubtada. Contoh yang juga yang al-hadiqah, kebun indi. Nah, kenapa kebun ini indi punyaku? Gitu. Al-asmak, ikan-ikan fil birkah, di kolam. Kalau cuma ikan-ikan, kenapa ikan-ikan? Tidak jelas, mubtada aja gak jelas. Jadi mubtada ini selalu bergandengan dengan yang namanya khobar ya. Karena khobar ini penyempurnanya mubtada. Al-asmak, ikan-ikan. Kalau cuma ikan-ikan mubtada aja gak cukup. Ikan-ikan kenapa? Kan timbul pertanyaan masih. Kalau ikan-ikan di dalam kolam, nah baru ini paham sudah, ikan-ikan itu di dalam kolam. Nah, itu penjelasan tentang mubtada dan khobar. Ini di sini disebut pola yang pertama. Kemudian di sini ada pola kedua. Kita baca dulu keterangannya. A, ini ya, contoh A. Contoh dengan struktur yang normal, di mana mubtada atau subjek menjadi kata yang pertama di sebuah kalimat. Sedangkan khobar, predikat, dengan bentuk kata keterangan tepat menjadi kata yang jatuh setelah mubtada. Kemudian yang B, contoh di atas menekankan aspek mubtadanya. Nah, jadi ini diperhatikan mubtada. Ya, mubtada itu adalah isim yang ada di depan. Nah, ini cirinya kok bisa disebut isim Bu ini Bu? Yang pertama cirinya karena di depan, juga karena di sini ada alif lam. Kalau ada alif lam, ada kata yang ada alif lamnya, ini jelas pastinya ini disebut isim karena alif lam ini termasuk salah satu tanda isim. Jadi kalau ada soal nanti di depan di sini
Ini disebut apa? Di sini ada alif lamnya di depan, juga tempatnya di depan. Nah, berarti itu sudah dipastikan bahwa ini adalah mubtada, dan kalimat yang jatuh setelah mubtada atau penyempurnanya mubtada itu disebut khobar, seperti itu. Kemudian yang pola 2. Nah, pola 2 ini kita akan mempelajari tentang khobar muqaddam. Apa khobar muqaddam itu, Bu? Khobarnya didahulukan. Mubtada muakhar, mubtadanya diakhirkan. Tadi kan mubtada biasanya di depan. Nah, ini kok di sini mubtada, iya karena di sini mubtada diakhirkan dan khobarnya didahulukan. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, ini contohnya. Khobar muqaddam. Nah, coba dilihat di atas. Khobar di sini fil hadikoh. Nah, di sini menjadi di depan, ya, fil hadikoh, karena di sini khobarnya katanya didahulukan, jadi dibalik. Yang awalnya fil hadikoh ini khobarnya di belakang, karena di sini diminta khobar muqaddam, jadi khobarnya ada di depan fil hadikoh. Nah, kemudian di kebun, apa di kebun, kan tidak jelas apa yang ada di kebun. Nah, di sini harus ada mubtada muakhar yang tadi. Jadi mubtadanya diakhirkan, yang awalnya al-asjaru ini yang di sini jadi mubtada karena mubtadanya katanya tadi diminta diakhirkan, mubtada muakhar, jadi ditaruh di belakang al-asjar. Al-asjar itu alif lamnya, ingat alif lamnya dibuang, kemudian harokat roknya ini ditanwin. Asjarun. Jadi kalau diminta susunan khobar muqaddam plus mubtada muakharnya bagaimana? Fil hadiqati asjarun. Fil hadiqati sebagai khobar muqaddam dan asjarun sebagai mubtada muakhar. Sama terus ke bawahnya. Contoh yang terakhir di sini, khobar muqaddamnya apa? Fil birkah. Di kolam, apa di kolam? Nggak jelas di kolam ada apa. Nah, ini mubtada muakhornya di sini ada asmakun, bukan al asmak ya, karena di sini sudah menjadi mubtada muakhor. Mubtadanya diakhirkan, jadi alif lamnya dibuang, harokat huruf terakhirnya di dhammah, asmakun. Jadi nanti kalau ada contoh soal seperti ini, asjarun, al-asjaru fil hadiqah, ini susunan mubtada dan khobar. Kemudian ada perintah, rubahlah susunan mubtada khobar ini menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Bagaimana? Nah, awalnya al-asjaru fil hadiqah berubah menjadi fil hadiqati asjarun. Sama semua ke bawah. Contoh yang terakhir, al-asmaku fil birkah. Ini susunan mubtada dan khobar. Nah, kalau dirubah menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar, ya khobarnya ini taruh depan. Khobarnya kan didahulukan. Jadi fil birkati, dan ingat al-asmakunya dirubah, alif lamnya dibuang, kafnya ditanwin. Asmakun fil birkati asmakun. Seperti itu. Nah, di sini ada keterangan contoh 2 di atas merupakan kebalikan dari contoh 1, di mana di contoh 1 mubtada diletakkan di awal kalimat, sedangkan khobar berada setelahnya. Sedangkan sedangkan pada contoh 2, kedudukan katanya dibalik, khobarnya didahulukan, yaitu disebut khobar muqaddam tadi, dan mubtadanya diakhirkan atau mubtada muakhar, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kata tanya, madza dan man. Madza fil hadiqah, apa di dalam taman? Fil hadiqah asjarun, di dalam taman ada pohon-pohon. Kalau man fil hadiqah, siapa yang ada di taman? Fil hadiqati fallahun, petani. Jadi di sini ya, kalau man ini berarti yang ditanyakan itu berakal, mempunyai akal. Contoh di sini petani, guru, syurtiun, polisi, ini berakal semua. Jadi pakai bahasanya itu pakai kata tanyanya pakai man. Ya, kalau sesuatu yang tidak berakal, contoh di sini pohon-pohon, kebun, mak'adun, meja. Nah, ini pakai madza. Jadi, Ibu harap di pembahasan kali ini kalian bisa memahami mubtada dan khobar, kemudian khobar muqaddam, mubtada muakhar, dan kemudian yang terakhir perbedaan antara man dan madza. Kalau madza ini ditanyakan pada sesuatu yang tidak berakal, kalau man itu ditanyakan kepada yang berakal. Mungkin itu dari Ibu, semoga bermanfaat. Bisa diputar lagi videonya jika belum bisa paham, 1 kali putaran bisa diputar lagi seperti itu. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung kirim chat ke WA Bu Ur, oke?
Baik, terima kasih. Syukran ala ihtimamikum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.